Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih anak-anakku kelas 4 Mekah yang Mr. Ainul selalu cintai dan Mister selalu merindukan untuk bertatap muka dengan kalian lagi sebagaimana masa sebelum pandemi Covid. Ayah bunda yang barangkali mendampingi Ananda untuk melihat video yang Mr. Ainul buat ini. Baik teman-teman 4 Mekah, jadi di video kita kali ini akan membahas tentang part terakhir dari chapter 1, yakni tentang membaca surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 50. Untuk video kita kali ini kita fokus di 5 ayat terakhir, yaitu ayat 46 sampai ayat 50 ya. Oke, baik. Jadi ini serangkaian baca Al-Quran. Ini adalah khususnya untuk Al-Baqarah ayat 35 sampai 50. Ini adalah bagian part yang terakhir. Baik. Seperti yang pertama, Mr. Ainul akan berbagi trik tentang membaca surat Al-Baqarah ayat 46 sampai 50. Bagaimana sebelumnya di ayat 35, 40, 41 sampai 45. Sekarang adalah waktunya trik untuk ayat yang 46 sampai 50 ya. Pertama adalah mengamati waqaf. Mister ingatkan sekali lagi tentang jenis-jenis waqaf atau tanda berhenti. Kalau yang tanda merah ini atau mim ya, mas stop berarti harus berhenti. Kalau lam alif don't stop, harus lanjut terus karena hijau, tancap gas terus. Kalau yang orange sama kuning ini boleh stop biasanya, atau lebih baik jalan dan sebagainya, tergantung nanti bentuknya. Seperti qaf lam ini better to stop, lebih baik berhenti. Continue dibolehkan. Kalau jim stop or continue dua-duanya boleh. Kalau short lam better to continue, stop juga diperbolehkan. Oke, baik ya, kita amati dulu tuh kira-kira di surat Al-Baqarah ayat 46 sampai 50 ini kira-kira kita ketemu waqaf apa? 46 sampai 48 tak berjumpa waqaf sama sekali. Nah, ada yang panjang ini padahal. Kita beralih ke 49 sampai 50. Nah, ini 49 meskipun hampir 2,5 baris ya, tapi ada waqaf jim di sini. Baik, berarti kita bertemu dengan satu waqaf aja di surat Al-Baqarah ayat 46 sampai 50. Nah, baik, kesimpulannya kita simpulkan untuk trik yang pertama mengamati waqaf, bahwa di Al-Baqarah ayat 46 sampai 50 kita hanya bertemu dengan satu waqaf, yaitu waqaf berhuruf jim, satu kali ditemukan. Di ayat 49 boleh berhenti, boleh lanjut, keduanya diperbolehkan. Barangkali di aplikasi Al-Quran lain akan berbeda waqafnya, tidak masalah. Yang penting teman-teman mengambil intisari dari apa yang Mister sampaikan ya. Ya, ini yang trik pertama adalah amati waqaf. Kenapa sih kok waqaf perlu diamati terlebih dahulu? Karena kita harus pandai-pandai menentukan tempat berhenti untuk mengelola nafas kita, sehingga nafas lebih hemat, bacaan pun juga bisa lebih dinikmati ya, dibandingkan diterabas terus meskipun itu nggak berhenti sama sekali atau bukan tanda waqaf dan sebagainya ya. Nah, di situ pentingnya mengamati waqaf. Kemudian kita beralih ke trik yang kedua, adalah karena tadi ada ayat yang panjang-panjang, waqaf juga ternyata cuma satu di ayat 49, maka kita ketika bertemu dengan ayat yang panjang-panjang, barangkali nafas kita nggak kuat tuh, apalagi banyak guna, kemudian juga banyak dengung, sekitar 2 harokat itu banyak misalnya. Maka kita harus menentukan tempat berhenti ketika nafas kita nggak kuat. Nah, salah satu cara menentukan tempat berhenti itu adalah memahami artinya, supaya memotongnya pas. Nah, ini misal contohin tuh di ayat 48 ya, ayat 48 ini tidak ada waqaf sama sekali, dan kok warnanya ternyata nggak hitam semua. Nah, ini berarti menunjukkan ini gunah ya. Dan dengung-dengung, dengung-dengung, munah juga ada, dengung juga ada. Nah, ini maka akan banyak menghabiskan nafas di sini. Maka
cari tempat potongnya di sebelah mana. Nah, kita pahami dulu arti katanya. Wattaqu dan sebagainya. Dan takutlah suatu hari ketika tidak dapat membela seseorang dari orang lain sedikit pun dan tidak diterima daripadanya syafaat. Nah, misalnya, oh kayaknya bisa nih diberhentikan di sini. Oke, silakan berhenti di situ. Lanjutannya, dan tidak diambil daripadanya tebusan dan tidaklah mereka akan ditolong. Baik, kalau begitu Mister tentukan nanti berhentinya di syafaah sini, mulangnya dari wala. Nah, misalnya ya. Nah, misalnya seperti itu. Boleh aja. Nah, oke ya. Jadi berhentinya nanti di syafaah, kemudian mengurangnya dari wala. Nah, akhirnya trik kedua ini begitu cara kerjanya. Karena kita berjumpa dengan ayat yang panjang, kemudian kita rasa kok banyak hukum tajwidnya di sini, yang ini harus dengung 2 harokat, atau mungkin nanti ada tanda layar mungkin ya di ayat lain. Maka trik keduanya, tentukan tempat berhentinya ketika kita nggak pede kalau nafas kita nggak akan nyampai misalnya. Oke ya, Mister praktekin misalnya untuk yang ini, untuk manfaat dari kita menentukan tempat berhenti ketika tidak ada tanda waqaf dan berjumpa dengan ayat yang panjang. Tadi berhentinya di syafa'ah, kemudian ngulanginya dari wala. Misalnya Mister contohin bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah. Nah, berhenti di situ ya. Kemudian diulangi dari sini. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Nah, nafasnya lebih hemat. Nah, jadi begitu ya. Kalian ketika ngamatin ada ayat panjang, nggak ada wakafnya sama sekali, dan di situ banyak hukum-hukum tajwidnya yang menyuruh atau memerintahkan kita untuk bacanya secara dengung, dan kita rasa nafas kita nggak nyampe ketika ada hal itu, maka tentukan tempat berhentinya. Tentukan tempat berhentinya dari memahami artinya, itu akan lebih bagus. Baik, kita beralih. Trik kedua sudah, beralih ke trik ketiga. Sebagaimana sebelum-sebelumnya adalah memperhatikan hukum tajwid. Kenapa kok harus diperhatikan? Karena hukum-hukum tajwid biasanya memberikan ketentuan-ketentuan kepada kita, kapan waktunya kita baca itu panjang, kapan waktunya kita baca dengung, kapan waktu kita baca jelas, dan sebagainya. Nah, maka itu nanti juga menentukan cara kita mengelola nafas. Misalnya Mister contohin di ayat yang banyak hukum tajwidnya. Mister carikan dulu hukum tajwidnya dulu ya. Nah, itu oke. Dan Mister tandain pakai garis hijau. Ini yang kira-kira lah ya, kira-kira sekedar contoh bahwa ini yang nantinya bakal kita dengungin. Misalnya di ayat 46, oh ini ada gunnah semua ya, nun tasdid, mim tasdid. Maka nanti kan ini akan mengurangi nafas kita. Nah, kalau kita nggak nyampe, maka kita harus menentukan tempat berhenti. Tapi kalau nyampe, oke aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Misalnya yang tercontoh ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ternyata nyampe di situ. Oke, nggak ada masalah berarti ini, meskipun dengung-dengung, oke, siap digas aja. Kemudian di ayat 47 nih kita amati. Oh, di sini ada gunnah 1. Tapi di sini kok ada tanda layar banyak, misalnya. Ini ya. Ya bani Isra allati, panjang-panjang. Ini harus 4 sampai 5 harokat misalnya. Nah, maka kayaknya nggak nyampe nih nafas kita di sini, Mister, sampai 47. Oke, nanti kamu cari tempat berhenti, misalnya sampai alaikum ini, atau nikmati misalnya. Ya, jadi itu fungsinya mengamati tajwid. Atau misalnya di sini nih 48, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. 7, 8, 9. Sudah ayatnya panjang, kemudian nggak ada waqaf, kemudian hukum-hukum tajwidnya banyak di sini. Nah, maka ini
pentingnya mengamati di situ untuk memetakan atau memahami bahwa kita nyampe nggak nih sampai mulai dari awal sini sampai sini. Kalau nggak nyampe, maka nanti tak akan muncul sikap-sikap harus motong di sebelah mana, tarik nafas di sebelah mana gitu ya, supaya bacaannya bisa dinikmati dan tidak terkesan ngos-ngosan. Sekali lagi Mister ingetin, ini pelajaran Al-Quran bro, sis bukan pelajaran PI-nya Mister Gigi ya. Jadi nggak perlu ngos-ngosan, kita baca santai supaya kita bisa menikmati bacaan kita. Baik, misalnya ini dia 49, ayatnya panjang juga, hampir 2,5. Tapi di sini ada wakaf, oke aman lah, bisa berhenti di sini. Tapi di sini ada tajwidnya. Terus di sini ada tanda layar nih, su'al azab misalnya. Waduh, nyampe nggak ya sampai segini? Kalau nggak nyampe, maka kalian buat keputusan dipotong di mana, kan gitu. Potong di sini misalnya, boleh. Ya, jadi itu ya yang Mister ingin tunjukkan atau yang Mister ingin sampaikan adalah bahwa ketika kita mengamati di trik ketiga ini, mengamati tajwid, khususnya yang mengenai dengung-dengung yang disitu akan mengurangi nafas kita, maka fungsinya adalah itu, dipetakan dulu, dipahami dulu di ayat itu dengungnya di mana aja, kemudian kalian ukur kira-kira diri kalian mampu nggak ketika ada dengung sekian, panjang ayat sekian, nggak ada wakaf atau ada wakaf di sebelah sini misalnya, nyampe apa enggak. Nah itu ya fungsi kita mengamati hukum-hukum tajwid. Serasa trik yang ketiga sangat jelas dan sudah ada contoh dari Mr. Ainur, kalian boleh terapi nanti ketika mencoba membaca Al-Baqarah ayat 46 sampai 50. Kita beralih ke trik yang terakhir, tentunya kalau ingin bacanya enak, bacanya menikmati, ya diperbanyak latihan. Nggak ada cara lain selain itu. Meskipun bacaan kita masih terbata-bata misalnya, atau masih belum sempurna, tidak ada masalah. Kalau nunggu sempurna, kapan mau belajar? Gitu. Justru tujuannya belajar adalah untuk menyempurnakan bacaan kita. Baik, ini Mister contohin cara bacanya untuk ayat 46 sampai ayat 50 ya. Mister juga sudah coba kasih ininya, tanda-tanda biru untuk stop dan tanda-tanda biru untuk mengulangi bacaannya nanti dari mana. Baik ya. Sorry. Nah, oke. Jadi kita baca sesuai dengan petunjuk yang ada di layar. Kalian boleh baca di buku Al-Quran kalian, atau kalau punya mushaf Al-Quran, Mister sarankan buka aja mushafnya, nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada ya kita pakai apa yang ada di hadapan layar kalian nih, yang kalian tonton, yang kita tonton bareng-bareng. Kita coba di ayat 46 dulu ya. Di sini Mister tidak ada tanda wakaf, memang nggak ada di Al-Qurannya. Kemudian juga tidak Mister kasih tanda stop berhenti untuk ini ya, memotong supaya kita bisa mengelola nafas. Jadi di ayat 46 langsung gaspol, mulai dari alladzina sampai rajiun ya. Mister contohin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yudhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Masih sangat hemat nafas meskipun ada gunah 4 di sini. Nah, itu ya, fungsinya caranya seperti itu. Mempraktekkan trik-trik tadi fungsinya di sana. Kemudian ayat 47 ternyata di sini tanda Mister nih. Karena ini ada tanda layar banyak. Maka nggak nyampe sampai sini misalnya. Maka bisa berhenti di sini. Ya, nanti Mister akan coba pertama berhenti di sini, kemudian yang kedua coba Mister gas mulai dari sini sampai sini, apakah nyampe nafasnya. Terserah, tergantung kemampuan nafas kita masing-masing. Pertama Mister coba contohin yang berhenti ya. Berhenti di sini, kemudian diulangi dari allati itu. Ya bani Israil quru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, misalnya berhenti di situ. Kemudian diulangi dari allati. Jangan bosan-bosan untuk menghirup nafas dalam-dalam ya, supaya kita tetap sanggup baca sampai selesai.
allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, misalnya itu yang cara dipotong karena Mister menjumpai di sini ada banyak tanda layar. Kalau misalnya Mister, aku nafasku kuat, setiap hari aku jogging atau setiap hari aku berenang untuk memperkuat nafas, boleh nggak Mister? Mulai dari ya bani sampai alal alamin, nggak apa-apa. Kalau misalkan memang masih hemat nafas dan kalian nggak merasa ngos-ngosan, nggak merasa terengah-engah, boleh, silakan. Mister coba nih ya, Mister coba. Nggak tahu nanti Mister nyampe apa enggak. Mister nggak akan edit video ini. Kalau nggak nyampe ya Mister akui nafas Mister nggak nyampe memang. Oke, Mister coba ya. Ya bani Israil kuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, ternyata nafasnya Mister nyampe dan masih hemat sekali dan masih bisa bermain cengkok sedikit-sedikit. Tidak ada masalah jika memang kalian nafas nyampe. Mau seperti yang barusan Mister praktekin, boleh. Kalau misalnya nafas nggak nyampe, boleh berhenti di sini. An'amtu 'alaikum, kemudian diulangi dari allati itu. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting kalian bisa menikmati bacaan kalian, lebih-lebih nanti sambil jalan sambil memahami apa yang kalian baca. Lanjut ya, di ayat 48. Nah, ini panjang juga nih ayat. Lebih panjang dari ayat 47. Dan banyak hukum-hukum tajwid ya, ini warna-warni. Kayaknya kalau dipaksain nggak nyampe misalnya, ya udahlah berhenti sampai di sini ya. Misalnya begitu, boleh. Mister ini udah kasih tanda berhenti sampai minha syafa'ah. Nah, itu ya. Berhenti tak marbutoh jadi ha. Syafa'ah, bukan syafaat, tapi syafa'ah, karena ini taknya tertutup, bukan seperti ini terbuka. Nah, makanya dinamai tak marbutoh ya. Wakofnya berubah jadi ha atau cara bacanya ha. Oke, Mister contohin yang berhenti di sini, nanti diulangin dari sini sampai sini. Oke. Kalian juga boleh coba, sangat diperbolehkan, harus coba malahan. Boleh pakai mushaf Quran kalian atau boleh melihat tampilan di layar HP, tab atau layar laptop, atau kalau yang diputar juga di TV, smart TV-nya juga boleh, silakan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Berhenti sampai di situ, kemudian diulangi dari sini sampai selesai ayat 48. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Oke, sangat hemat nafas, boleh tirukan caranya Mister memotong, atau kalau kalian mau potong-potong di apa namanya di tempat-tempat lain juga diperbolehkan, dengan catatan nanti kalian pertimbangkan dulu artinya, potongnya yang pas misalnya ya. Boleh seperti itu. Kemudian kita beralih ke ayat 49 ya, panjang juga sama kayak 48. Kayaknya lebih panjang ini ya, 2 baris lebih. Nah, maka untuk memperingan kita, di sini juga ada tanda layar misalnya harus 4 sampai 5. Di sini juga ada, ini ada. Oh, banyak juga. Kalau dipaksakan semuanya kayaknya nggak nyangkut ini nada kita, atau nggak nyampe nada kita. Maka okelah, berhentinya sampai su'al azab misalnya, sampai situ. Oke, Mister coba yang berhenti aja ya. Kayaknya Mister juga nggak nyampe nih. Ciut nyalinya Mister. Panjang juga nggak nyampe. Daripada wajahnya Mister merah, besok Mister nggak masuk sekolah kan. Oke. Mister berhenti sampai sini, kemudian diulangi dari sini. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Nah, kemudian Mister ulangi sampai sini, kemudian berhentinya di waqaf. Ya, berhenti di waqaf jim. Yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum
nisa'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, hemat sekali nafasnya. Kemudian disikat aja ini, udah sampai sini ya, sampai alvin, kafi sampai alvin. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Nah, misalnya seperti itu. Ayat 49 panjang, dikelola nafasnya dengan cara pandai-pandai memotong sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nggak harus mengikuti mister. Kalian kalau misalnya nafasnya lebih panjang dari mister, boleh silakan dilanjutkan sampai langsung waqafin juga boleh. Kalau misalnya dirasa nggak nyampe, dipotong juga boleh. Oke ya, terserah ya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang terakhir ini mister kok nggak kasih tanda biru, berarti lanjut ya, mulai dari wa'il sampai tanzurun. Oke, mister coba contohin. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Nah, nyampe meskipun ada qol-qolah dua di sini, kemudian juga ada hukum tajwid di sini ya, ikhfa ya. Atau anggaplah dengan dua harokat begitu aja, yang bisa mengurangi nafas kita. Ternyata masih nyampe, kemudian juga ada tanda layar di sini. Ternyata masih nyampe. Nah, tinggal di awal jangan lupa kalau misalnya mau baca, jangan ragu-ragu untuk tarik nafas, nggak usah bergesa, nggak usah tergesa-gesa, tarik nafas dalam-dalam, pokoknya nggak sampai kentut ya. Nanti kentut kamu kena hadas kecil. Udah dapat pelajarannya ya kemarin ya. Sehingga toharohnya harus wudhu atau tayamum jika nggak ada air. Nah gitu. Coba sekarang mister baca versi lengkapnya dengan beberapa ada yang dipotong, ada yang dilanjut gitu ya. Oke. Di ayat 40-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil اذkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Shadaqallahul azim. Misalnya ya, contoh ringannya seperti itu. Kalau misalnya mau dipotong-potong dibaca, bisa
mempraktikkan seperti yang Mr. Ainur contohkan ya, ada potongan-potongannya silahkan. Jadi memang kalau dilihat dari part 1, part 2, part 3, yang pertama itu 3540 ya, kemudian 4145, 46 sama sampai 50, kayaknya yang paling panjang dan yang paling susah karena banyak tanda layar dan apa namanya, sedikit sekali tanda wakof. Ini ayat ini, potongan ayat ini. Kalau ayat yang sebelumnya kan yang di part 2 itu 51 sampai 55 itu kan pendek-pendek ya, sehingga bisa langsung disikat. Nah, kalau ini harus pandai-pandai mengelola nafas dan pandai-pandai mengamati mana yang ini kita merasa nggak nyampe di situ nafasnya jika dibaca full. Terus kita tentukan di mana berhentinya, di mana mengulangnya, gimana pengelolaan nafasnya. Nah itu ya, perbanyak latihan kalian di rumah, boleh putar-putar ulang videonya Mister, atau kalian boleh baca sendiri di rumah kalian masing-masing. Dengan guidance video ini boleh, atau misalnya dengan guru ngaji, dengan ayah bunda, silahkan, persilahkan. Dengan cara apapun, yang penting kalian jangan sampai lupa untuk membaca Al-Quran ya. Kalian generasi penerus Islam yang nanti bakal meneruskan perjuangannya Mr. Ainur. Entah ada yang jadi guru, entah yang jadi arsitek, entah jadi ilmuwan, entah jadi sejarawan. Yang penting kalian harus melandasi setiap hidup kalian dengan Al-Quran sebagaimana ikrar yang sering kita baca ya. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Jadi Quran jadi imam atau pemimpin kita dan landasan hukum kita untuk berperilaku. Oke, itu Mister rasa untuk video yang kali ini last part ya, untuk ayat 46 sampai 50. Thank you very much for watching this video. Kalian boleh ulang-ulang. See you on the next material. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.